kita mau jatuh tempo, kita sudah diteror habis-habisan seperti itu. Jadi di video kali ini saya akan membahas ya, karena banyak teman-teman kita yang saat ini ya terjerat di pinjaman online yang sudah tidak mampu bayar karena bunga sangat besar sekali ya untuk bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di markas pinjol teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi lagi ya tentang resiko gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online ilegal teman-teman ya. Jadi banyak sekali teman-teman di luar sana yang saat ini terjerat di pinjaman online ilegal yang sudah tidak mampu bayar dan ketakutan ya, takut disebar data ataupun diteror ya dengan cara-cara dari pihak pinjaman online ilegal. Karena pinjaman online ilegal ini kalau kita mau jatuh tempo, kita sudah diteror habis-habisan seperti itu. Jadi di video kali ini saya akan membahas ya, karena banyak teman-teman kita yang saat ini ya terjerat di pinjaman online yang sudah tidak mampu bayar karena bunga sangat besar sekali ya untuk bunganya ya. Karena kita pinjam 1.800.000 itu biasanya yang masuk cuma 1.100.000 sekian ya. Jadi kita keberatan untuk balikan ya. Ada juga sebagian dari teman-teman subscriber ya cuman isi-isi data kemudian tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba langsung cair uangnya ke rekening masuk seperti itu. Jadi kebanyakan yang panik ya, karena pinjaman online ilegal modusnya seperti itu. Makanya buat teman-teman yang belum pernah mengajukan di pinjaman online ilegal, janganlah ya. Karena kalau kita coba-coba mengajukan atau isi data di pinjaman online ilegal ya, tanpa pemberitahuan kemudian langsung ACC sampai ada 3-4 aplikasi masuk ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan coba-coba misalkan kalian masih belum terjerumus di pinjaman online ilegal. Oke, di video kali ini saya akan membahas resiko gagal atau telat bayar di pinjaman online ilegal ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ya channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan info-info tentang seputar gagal bayar pinjaman online ya. Oke teman-teman, nah di sini saya mempunyai aplikasi pinjaman online ilegal yang beranak ya. Jadi ini aplikasi pinjaman online ilegal yang beranak teman-teman ya. Jadi misalkan pinjaman online ilegal itu tenornya cuma 7 hari, biasanya 8 hari atau 6 hari. Itulah pinjaman online ilegal ya. Sebelum kita telat ya, kita masih kurang 2 hari biasanya kita sudah diteror habis-habisan ya, dan diancam mau sebar data. Itulah modusnya kalau kita pinjam di pinjaman online ilegal. Jadi banyak teman-teman yang stres karena diteror seperti itu ya, diteror dengan cara ya sebar data ke seluruh kontak ataupun sosial media. Nah di sini ada aplikasi pinjaman online ilegal yang beranak ya. Di sini sekitar kurang lebih ini 22 aplikasi teman-teman ya. Nah seperti ini 22 aplikasi ya. Banyak sebagian teman-teman yang cuma 3-2 sudah panik ya. Karena apa? Karena ya diteror oleh pihak pinjolnya. Nah di sini saya akan menyarankan buat kalian, nah seperti ini teman-teman ya. Kalian masih belum jatuh tempo ya, itu biasanya kurang 2 hari kalian sudah di WA, di telepon, di SMS atau dikirim foto selfie. Kalau nggak bayar data Anda kami akan sebar seperti itu ke teman-teman terdekat ya. Nah itulah seperti itu kalau kalian pinjam di pinjaman online ilegal ya, modusnya seperti itu. Tapi misalkan kalian memang tidak bayar, itu bisa terjadi akan ada penyebaran ke seluruh kontak ataupun sosial media, ataupun dibikin grup ya, grup donasi hutang seperti itu kan ya. Yang pertama-tama foto kita akan diedit atau disebarkan lah foto selfie dengan KTP itu. Itulah modus dari pinjaman online ilegal misalkan kalian nggak bayar seperti itu. Nah seperti apa bang cara menangani agar data kita tidak disebarluaskan ke seluruh kontak ataupun sosial media?
Nah, kalau dari saya seperti ini teman-teman. Nah, misalkan kalian masih belum jatuh tempo, itu pastinya kalian akan di WA ya. Misalkan kalian kurang 1 hari atau 2 hari, pastinya kalian akan ditagih ya, ditagih di WA, diancam seperti itu. Nah, kalian yang pertama-tama kalian tidak usah panik ya. Kalian tidak usah panik, tidak usah takut, kalian balas aja ya. Ya intinya ya dibalas sih. Misalkan ada WA kan masuk ke nomor kalian, kalian balas aja, ya Pak masih cari dana, seperti itu aja lah. Nah seterusnya seperti itu. Kemudian misalkan kalian balas seperti itu, pastinya kalian akan ditelepon atau diancam lagi ya. Pokoknya Anda harus bayar hari ini, kalau nggak bayar data Anda kami sebar. Tapi kalian balas lagi ya, iya Pak kami masih usaha cari dana. Nah seperti itulah teman-teman. Jadi untuk penyebaran data itu tidak sampai ke seluruh kontak. Misalkan kalian selalu merespon, misalkan ada WA, telepon, angkat aja, nggak usah takut ya. Nah misalkan teman-teman banyak yang komentar atau bertanya sama saya, Bang misalkan kita gagal bayar di pinjaman online ilegal ya, katanya kita ganti nomor atau kita mematikan nomor itu bagus nggak Bang, aman nggak ya? Kalau seperti itu ya, kalau pertanyaan teman-teman seperti itu, kalau dari saya nggak aman. Nggak amannya apa? Ya kontak-kontak kalian akan diteror, akan ditelepon, akan dimaki-maki. Akhirnya kalian dimarahin oleh kontak-kontak kalian. Karena apa? Karena kontak kalian tidak ikut pinjam, tapi dampaknya ke teman-teman kalian. Misalkan kalian mengganti nomor ya, atau mengganti nomor lah istilahnya, karena kalian ketakutan karena diteror terus menerus kan seperti itu. Kemudian kalian ganti nomor, nah itu dampaknya itu ke kontak kalian akan ditelepon terus menerus, akan di WA ya, tolong sampaikan ini membawa hutang apa ya, hutang perusahaan ya, atau hutang pinjol tidak bayar, membawa kabur uang perusahaan. Nah, seperti itu dari pinjol. Yang paling parahnya biasanya seperti ini teman-teman ya, nomor Anda ini dibuat jaminan oleh si A ini, jadi akhirnya ditelepon terus. Nah kontak kalian akhirnya mencari kalian ya, marah-marahin, karena apa kontak saya kok dicantumkan atau dijaminkan untuk hutang kalian atau Anda, kan seperti itu. Jadi resikonya misalkan kalian telat ya, atau kalian ketakutan lah, kemudian kalian ganti nomor karena diteror terus menerus kan oleh pihak pinjol, kalian ganti nomor ya, nah, kalian aman, tapi kontak-kontak kalian yang nggak aman. Nggak amannya kenapa? Ya kan dihubungi terus menerus di WA, di telepon, akhirnya tidak nyaman kan kontak-kontak kalian. Akhirnya dari pihak aplikasi biasanya nomor Anda ini dibuat jaminan oleh si ini, seperti itu. Nah misalkan kalian tidak ganti nomor itu tidak bakalan, tapi kalau untuk penyebaran data sih ada beberapa kontak saja, tapi tidak ke seluruh kontak teman-teman, tidak ke sosial media, ataupun tidak sampai dibikin grup donasi seperti itu. Ya wajar lah kalau ada 1 sampai 4 atau 5 orang, itu wajar sih. Kalau kalian pengen aman betul ya kalian bayar kan seperti itu. Tapi pertanyaan dari teman-teman kan banyak, Bang katanya kata channel sebelah suruh ganti nomor aja biar tidak pusing. Ya nggak apa-apa, kalian ganti aja nggak apa-apa, tapi resikonya itu kontak kalian akan dihubungi terus menerus, akan diteror, dimaki-maki. Apa nggak marah sama kalian? Karena dari pihak pinjol biasanya bilang nomor Anda ini buat jaminan hutang sini, kan seperti itu ya. Karena apa? Karena kalian sudah tidak bisa dihubungi. Tapi misalkan kalian masih aktif nomornya, misalkan ada WA, kalian respon dengan baik, tapi tidak harus dibalas semua seperti itu. Kalau kalian balas semua kalian nggak bisa kerja, malah balas WA terus. Tapi cuman iya Pak ya masih cari dana, kan seperti itu. Kenapa kalian berat? Karena kalian sudah ketakutan ya, karena merasa baca aja sudah panik, sudah takut. Yang pertama-tama kalau dari saya, misalkan kalian mau jatuh tempo, yang pertama kalian harus kuat mental. Jadi semua pinjol ini ada risikonya teman-teman. Risikonya ya misalkan kalian ganti nomor ya kontak-kontak kalian yang jadi apa ya, diteror, ditelepon, maki-maki, nah seperti itu. Tapi misalkan kalian tidak ganti nomor, kalian rajin membalas WA atau SMS dari pihak pinjol, itu tidak bakalan ada penyebaran data ya, tapi ada beberapa kontak yang di hub atau dikirim foto selfie kalian sih, mungkin sampai 5 orang lah.
wajar lah kalau 5, tapi tidak ke seluruh kontak ataupun sosial media, seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, yang pertama kalian harus kuat mental ya, kalian harus respon dengan baik, tidak usah ganti nomor ya, itu cuman WA saja kok ya. Tapi teman-teman kebanyakan kepanikan itu karena kalian ya merasa bersalah ya, punya hutang yang masih belum dilunasi, kemudian ada WA kemudian panik, seperti itu. Misalkan kalian sudah panik, kalian sudah tidak bisa mikir ya, bagaimana seperti itu aja. Akhirnya kalian banyak teman-teman yang stres kayak gitu. Jadi yang pertama-tama, misalkan kalian mau jatuh tempo di pinjaman online ilegal, kalian harus kuat mental. Jadi mental kalian dipersiapkan ya, pastinya saya akan di WA, di telepon kan seperti itu. Kalian respon aja dengan baik. Itu tidak bakalan ada penyebaran data ke seluruh kontak ataupun sosial media. Mungkin ya ada 1, 2, 3 orang itu maklum teman-teman ya. Oke, di sini ini ada sampai 22 aplikasi, tapi ini aman-aman aja kok ya. Masih kurang 2 hari sudah ada WA kan, tapi tetap saya respon dengan baik. Bahkan kami yang menelpon ke pihak DC-nya ini, ya Pak, kami masih belum ada dana, kenapa kok telepon-telepon terus? Ya kalau sudah ada dana saya bayar, seperti itu. Karena memang tidak ada dana. Karena memang pinjaman online ini sangat besar bunganya. Bayangkan ya, pinjam kita 2 juta, yang masuk cuman 1.400.000. Kemudian 1 minggu kita suruh balikan 2 juta. Ya, uang dari mana ya kan? Kurang 2 hari kita sudah dimaki-maki. Nah, kalau kalian tidak berhenti dari pinjol, kapan sampai kapan? Perpanjang nggak akan mengurangi pinjaman kalian. Bahkan kalian yang akan yang akan bingung, tambah bingung, karena perpanjang tidak akan mengurangi pinjaman kalian, bahkan kalian yang terus bingung ya, karena cari dana lagi untuk perpanjang sampai kapan, seperti itu. Jadi misalkan kalian gagal bayar, kalian hadapilah ya, risikonya memang seperti itu. Saran saya kalian respon dengan baik, tidak usah terlalu takut, itu hanya WA saja, tidak bakalan ke seluruh kontak, asalkan kalian selalu merespon dengan baik, gak usah takut ya. Meskipun kita merespon, biasanya dari pihak pinjol itu tidak mau tahu alasan apapun, tapi memang seperti itu resikonya teman-teman ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja ya untuk video kali ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.